Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana cara menyambungkan switcher Cinelife C1 ke kamera PTZ. Nah, buat yang belum tahu kamera PTZ itu apa, jadi kamera PTZ adalah sebuah kamera yang bisa kita kontrol langsung menggunakan alat controller. Jadi alat controller itu gunanya untuk mengatur posisi kamera, baik itu arah kameranya, misalkan kita pengen arahnya itu ke kiri, geser ke kanan. Terus bisa juga untuk zoom in dan zoom out. Jadi kamera PTZ ini cocok dipakai untuk event live streaming, event meeting, atau untuk acara-acara live production lainnya juga bisa dipakai. Bedanya kalau kamera kayak gini, kita harus punya controller. Nah, controllernya itu sekarang bisa ada di switcher. Jadi kita nggak perlu lagi beli controller tambahan, kita cukup sambungkan ke switcher. Nah, di sini kita ada switcher Cinelife C1. Ini udah support untuk kontrol kamera PTZ. Nah, skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi kamera PTZ itu output HDMI-nya tetap kita sambungkan ke switcher. Jadi dari kamera PTZ, output HDMI-nya kita sambungkan ke switcher. Kemudian ada satu kabel lagi, yaitu kabel LAN atau kabel Ethernet. Ini nyambung juga ke switcher. Jadi fungsi kabel HDMI itu untuk mengirimkan gambar output kameranya, visualnya. Jadi visualnya itu dikirimkan melalui kabel HDMI ini. Kemudian untuk kabelan ini fungsinya untuk mengirimkan perintah dari si switcher ke kamera PTZ untuk gerakin posisi angle kameranya. Misalkan kita pengen arahnya itu ke kiri, ke kanan, atau misalkan untuk zoom in, zoom out, nah itu diperintahkan dari kabel LAN ini. Jadi dari switcher itu nanti mengirimkan perintah melalui kabel LAN. Jadi untuk kabel HDMI itu mengirimkan visual, sedangkan kabel LAN itu untuk mengirimkan perintah dari switcher ke kamera PTZ-nya. Nah, untuk menyambungkannya, kita harus tahu IP dari kamera PTZ-nya. Karena kamera PTZ itu untuk komunikasi menggunakan kabel LAN, jadi harus butuh IP-nya, IP kameranya berapa. Nah, untuk mengetahui IP-nya, teman-teman bisa cek di bagian buku manual atau cek di pengaturan si kamera PTZ-nya. Nah, di sini kita udah ada kamera PTZ dengan settingan IP 192.168.1.123. Nah, IP ini nanti harus kita daftarkan ke switcher di sini. Jadi di switcher kita daftarkan IP ini, setelah didaftarkan baru kita bisa kontrol si kamera ini melalui si switcher. Untuk cara prakteknya nanti akan saya jelaskan langsung, ada alatnya. Untuk awal-awal ini kita lihat dulu pembahasannya di skemanya supaya teman-teman ada gambaran secara umumnya. Kemudian dari kabel Type-C ini tetap nyambung ke laptop ya. Kalau misalkan teman-teman gunain untuk live streaming atau teman-teman gunain untuk Zoom meeting atau untuk lainnya, untuk nyambung ke OBS atau ke Vmic. Oke, gimana kalau misalkan kamera PTZ-nya ada dua? Kan port HDMI, kan port LAN atau port internet di bagian switcher kan cuma satu. Sedangkan kalau kita pakai dua kamera PTZ berarti kan kabelannya ada dua. Nah, kita butuh tambahan namanya switch hub gigabit. Switch hub biasa bisa, kalau misalkan ada lebih bagus bisa pakai switch hub gigabit. Nah, skemanya jadi seperti ini. Jadi setiap kamera untuk kabelannya itu nyambung ke switch hub gigabit, kemudian dari switch hub gigabit ini outputnya nanti langsung ke switchernya. Jadi ke switchernya tetap satu LAN, cuman si switch hub gigabit ini fungsinya untuk memperbanyak port LAN-nya supaya bisa komunikasi. Kemudian IP setiap kamera itu juga harus beda-beda, asal di dalam satu jaringan yang sama. Misalkan di sini kalau teman-teman lihat angka yang berbeda itu di bagian belakangnya aja. Yang satu ini IP-nya 123 dan yang kedua IP-nya ini 125. Meskipun ini lompat ya, misalkan 123, kok nggak ada 124 itu sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting IP di bagian depannya ini angkanya sama, di bagian belakang harus beda supaya mengidentifikasi kamera ini IP-nya berapa gitu ya. Jadi kabelannya setiap kamera nyambung ke switch hub gigabit, kemudian nyambung ke switchernya. Dan dua kamera ini tetap harus kita daftarkan di bagian switchernya. Jadi di switcher ini kita daftarin cam 1 dengan IP ini, kemudian cam 2 dengan IP ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang penting kamera, kemudian switcher ini tersambung dengan kabelan. Kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita praktek gimana cara menyambungkannya. Oke, teman-teman, di sini kamera PTZ-nya udah kita sambungin ke switcher. Jadi ini kamera PTZ-nya udah kita sambungin ke switcher dengan kabel
LAN atau kabel Ethernet. Di sini warna biru ini kabel LAN-nya. Kemudian yang warna hitam ini kabel HDMI yang nyambung ke switchernya. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mendaftarkan IP dari kamera PTZ ini ke switcher. Oke, langsung aja kita lihat di bagian switchernya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu di switcher, tekan tombol menu, kemudian masuk ke settingan PTZ, ada di bagian terakhir di sini ya, nomor 2 dari terakhir. Teman-teman tinggal geser aja dengan cara diputar tombol dial. Oke, kalau udah tekan tombol OK yang tengah ini. Nah, kemudian di sini ada cam 1. Kita pilih aja cam 1 ya, kita pilih cam 1. Kemudian bagian bawahnya ada speed. Speed ini nanti untuk mengatur pergerakan kanan kiri menggunakan joysticknya. Kemudian ada cam IP. Nah, di sini ada cam IP. Nah, di bagian cam IP ini ada angka IP-nya. Nah, angka IP ini harus kita tulis angka sesuai IP kameranya. Nah, angka IP di kamera saya ini adalah 192.168.1123. Karena di sini angkanya beda, berarti harus kita samakan. Caranya tekan tombol dial di sini, kemudian kita ubah. Angka yang paling belakang kita ubah ya, karena yang beda yang belakang aja. Kita ubah jadi 123. Oke, sekarang udah sama. Oke, sekarang udah sama, sekarang tinggal kita tekan menu. Kemudian, kita atur IP dari si switchernya supaya ada di satu jaringan yang sama. Ada di bagian icon gear di pojok paling kanan, kita putar aja. Kemudian kita tekan OK, kemudian masuk ke sistem. Bukan ke sistem, ke network. Kita OK lagi, di bagian bawahnya ada tulisan manual. Kita OK kan. Nah, pastikan ini di satu jaringan yang sama. Satu jaringan yang sama berarti angka 192 itu harus sama dengan angka yang di kamera. Kemudian 168-nya ini juga harus sama. Kemudian yang angka 1 ini juga harus sama. Jadi 3 angka ini yang sebelum titik ya, 192 ini 1, kemudian 168 ini 1 juga, kemudian angka 1. Jadi 3 angka ini harus sama, artinya udah di satu jaringan. Untuk angka yang paling belakang, nah ini bebas. Di sini tulisannya 177, berarti ini udah bisa. Nggak sama itu contohnya misalkan di bagian ini ya. Nah, di bagian ini angkanya itu 2 kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang ini 192, 168, 2, 177. Ini beda di angka 2-nya. Jadi angka 2-nya ini harus angkanya jadi 1. Jadi kita ubah lagi ke angka 1. Nah, kalau udah kayak gini berarti ini udah di satu jaringan yang sama. Sekarang kita tekan tombol menu untuk back-nya. Tekan tombol menu untuk back-nya, tekan lagi. Nah sampai di bagian ini. Nah, gimana cara atur pergerakan kameranya? Kita tinggal tekan tombol cam yang ada di sini, tekan 1 kali. Oke, kemudian di bagian pojok sini akan ada teks warna hijau ya, artinya paling atas ini kamera 1, terus ada IP kameranya. Ini IP kameranya udah bener sesuai IP kamera yang kita sambungkan. Kemudian kita tinggal gerakin pakai analog. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kameranya otomatis gerak. Nah, untuk joystick kita bisa atur untuk pergerakan pen kiri kanan, kemudian atas bawah juga bisa. Terus untuk mengatur zoom in, zoom out, teman-teman gunakan tombol menu sama FTB. Kalau saya tekan tombol menu, nah dia jadi zoom in, kalau FTB jadi zoom out. Kalau mau ngatur kecepatan zoomnya, tinggal diputar tombol dial di sini. Nah, ini ada keterangan untuk speed zoomnya. Kemudian kalau mau atur speed dari analog, kita bisa masuk ke menu. Caranya camnya kita tekan dulu, masuk menu, kemudian masuk ke settingan PTZ lagi. Nah, di sini ada pengaturan speed. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ubah sesuai kebutuhan. Oke. Jadi kalau kita mau gerakin kameranya, tekan dulu tombol cam di sebelah kiri ini di atas analog, tekan 1 kali. Kemudian kita gerakin pakai analognya. Kalau kamera PTZ-nya ada 2, berarti teman-teman tekan tombol 2 di sini. Tekan tombol 2, maka di sini ada kamera 2 ya. Kalau kita gerakin kanan kiri, dia nggak bakal gerak karena kita pakai hanya satu kamera dan ini IP-nya beda. Karena di kamera tadi kita daftarin kamera 1, berarti kita tekan aja tombol 1 dulu. Tekan 1, kamera 1, IP-nya sesuai IP dari kamera PTZ. Terus kita gerakin lagi. Oke, jadi ini udah bisa ya. Terus gimana caranya kita mau simpan presetnya? Jadi kita bisa simpan preset posisinya. Misalkan, oke, kita mau pakai posisi ini, kita simpan di preset angka 1 di sini. Caranya tekan tombol pause. Pause ini artinya posisi ya. Kita tekan 1 kali sampai nyala, kemudian tekan tombol 1. Nah, di sini akan ada tulisan save position 1.
Jadi posisi ini sekarang disimpan di tombol 1. Kalau kita mau pindah posisi lain, kita coba ya geser ke bagian sana. Kita ke bawahin. Nah, misalkan di sini nih, kita mau save posisi ini di posisi 2. Caranya tekan lagi tombol pause, terus tekan nomor 2. Nah, sekarang udah tersimpan di posisi 2. Terus cara manggilnya gimana? Cara manggilnya tinggal tekan aja tombol 1 misalkan. Nah, dia akan balik ke posisi yang pertama tadi. Kalau kita mau balik ke posisi 2, tinggal tekan nomor 2. Terus misalkan kita nggak mainin ini ya, kita mau transisi kamera aja. Berarti cam-nya ini jangan dipencet. Tekan 1 kali. Nah, kita bisa milih-milih input kameranya sekarang. Jadi misalkan sekarang kamera 1, terus kamera 2, kamera 3. Terus kita mau atur posisinya, itu wajib ditekan tombol cam dulu. Misalkan kita mau ubah posisi cam 1 gitu ya. Cam 1 kita tekan dulu, preview. Tapi kita nggak mau munculin di streamingnya tuh, di PJM-nya. Kita bisa langsung tekan tombol cam aja, terus kita gerakin. Nah, ini bisa juga ya. Jadi nggak harus kamera yang kita ubah posisinya itu di PJM, bisa juga di preview. Gitu. Terus misalkan kita mau ngirimin tampilan ini ke program, gimana caranya? Teman-teman tekan dulu tombol cam, baru ditransisikan. Nah, terus kalau mau gerakin pas lagi streaming bisa juga, tekan tombol cam, baru digerakin pakai analognya. Gitu. Jadi nanti kalau ada banyak kamera, berarti teman-teman tekan cam dulu, terus pilih nih kamera yang berapa, kamera PTZ yang nomor berapa. Gitu. Karena di sini kameranya saya daftarin ke kamera 1, berarti saya tekan tombol 1, baru kita gerakin. Gitu teman-teman. Kalau save nanti tinggal tekan tombol pause. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat, semoga nggak bingung. Nanti mungkin untuk settingan cara ganti IP akan saya bikin di video terpisah, supaya teman-teman lebih gampang mahamin perbagian caranya. Oke teman-teman, itulah tadi panduan cara menyambungkan switcher Cinelife C1 dengan kamera PTZ. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.